Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya akan masuk ke segmen layakkah isu yang beginian menguburkan isu yang penting untuk seluruh bangsa ini. Dan untuk itu sebelum ke Ketua Dewan Pers sebagai nabinya pers, saya mau ke adik saya Wahyu Muryadi, Dikmas Pemret majalah Tempo yang baru. Dan karena itu jasnya juga baru. Kayaknya jas pelantikan ini. Khusus untuk acara ini. Layak enggak Tempo pakai headline korannya satu halaman di depan kasus Luna Maya dan Ariel. Iya, terima kasih. Kalau koran Tempo pertanyaannya harusnya ke... Enggak, ada mewakili Tempo di sini. Saya mewakili semua produk Tempo Group. Produk Tempo Group. Ya, karena saya enggak undang Bambang Harimurti, dia bilang wakilnya itu Wahyu. Saya bilang tepat. Oke. Ya Pak Karni. Ya, terus terang saja kalau Tempo Group itu kita memfokuskan beritanya itu lebih berat ke sisi-sisi pemberitaan tentang politik, ya kan, kemudian juga ekonomi bisnis dan juga hukum. Yang tentu saja kami punya beberapa alasan untuk menulis satu berita yang disebut sebagai kriteria layak berita. Itu yang disebut sebagai news value. Nah, isu tentang video porno ini menjadi menarik. Sebenarnya semula kami sama sekali tidak tertarik. Kami anggap ini bukan isu yang memang penting untuk Indonesia yang masih sedang pusing, bukan parah untuk banyak hal, ya kan? Saya lebih sering sepak bola karena saya kan juga. Kenapa kepleset? Nah, bukan nggak kepleset, kami nggak kepleset. Ini menjadi menarik manakala semula memang kan ini menjadi kasus dan kemudian rame digoreng-goreng oleh sembilan orang, termasuk oleh infotainment, yang kemudian dilalah masuk ke ranah publik melalui lembaga publik yang namanya kepolisian. Dilaporkan secara resmi. Banyak banget perkara yang dilaporkan ke kepolisian, kan dibuat Tempo di halaman 1. Iya, itu koran Tempo kan. Kalau majalah kan ya kan. Kalau koran Tempo begitu. Jadi kita memang selalu waktu dalam rapat kita sedang berdebat keras nih, apakah ini layak jadi cover story, jadi headline atau enggak. Sebenarnya kita lebih tertarik dengan soal-soal yang gayus lah, pajak yang korupsi segala macam, itu kan luar biasa. Problem terberat dari Indonesia yang jadi akar. Iya, masalahnya kenapa Tempo ikut memperhatikan ini? Loh, iya, ya ini nggak, mau tidak mau. Ini saya jelasin, ya. Juga murid saya dulu di Pak saya di majalah Forum. Ketika dulu ada kasus-kasus begini, ajarannya boleh tulis kalau kalian tidak pernah berdosa, kan? Iya. Nah, ya koran Tempo sempat memunculkan kalau saya sekali cover story karena memang ada dilaporkan sudah masuk ke ranah publik dan menjadi kepedulian dari masyarakat luas waktu itu. Dan misi kami untuk memberitakan adalah bukan kemudian mengoprak-abrik, mengoyak-oyak apakah itu benar dia atau tidak, tapi justru ada aspek hukum, ada loophole, ada celah-celah hukum yang menarik dari masyarakat kita. Dan jadi kalau kita menyoroti tentang kecenderungan masyarakat yang mulai voyeurism, masyarakat pengintip yang sekarang menjadi tren ini juga menarik untuk dicermati, Bang. Lah lagi menyangkut ini big names, orang yang diduga 2 atau 3 orang yang menjadi figur publik itu. Jadi kebetulan kita anggap ya sudah lah, sayang kalau nggak dilewati, tapi nggak terlalu terus dijadikan headline. Baik, saya ke gurunya ini, guru besar maksud saya untuk hukum dan sekarang Ketua Dewan Pers. Dan kebetulan saya ketua formaturnya. Jadi ikut menentukan beliau menjadi ketua Dewan Pers. Bagaimana ketua Dewan Pers melihat media? Ini kan seolah-olah gibah, Pak. Dan Rasul sendiri dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari Muslim melarang orang bergibah. Dan ketika sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kami gunjingkan ini benar Rasul? Ya itulah gibah. Kalau tidak benar fitnah. Agak sejalan dengan 310 dan 311 KUHP sebenarnya. Bahwa kalau seorang pelacur kita bilang pelacur, itu fitnah, penghinaan. Tapi kalau dia bukan pelacur,
311, yaitu fitnah. Bapak lihat ini media ini udah fitnah semua atau gibah semua atau gimana? Terima kasih Bung Karni. Tentu concern saya sebagai Ketua Dewan Pers hanya bagaimana agar pers tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Itu penjagaannya. Selama mereka berada dalam koridor itu, mereka bukan hanya bebas, tapi mereka dilindungi oleh hukum. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, memang pers mempunyai ketertarikan tertentu. Tapi saya sepakat dengan kawan-kawan tadi, marilah kita menginsafi ada hal-hal yang barangkali lebih penting bagi masyarakat. Untuk itu saya berharap agar pers, kesan saya malam ini semua sependapat bahwa kasus ini bukanlah kasus yang semestinya kita beri perhatian yang berlebih-lebihan sehingga menyampingkan hal-hal yang lain. Jadi saya berharap kita dapat mulai termasuk medianya sendiri. Ya, justru saya bicara itu karena saya Ketua Dewan Pers, saya tidak bicara orang lain gitu ya. Ya. Dan bagi mereka yang di luar persoalan persnya tentu urusan orang lain. Ya, urusan orang lain. Kita hanya melihat itu dan meskipun misalnya benar seperti dikatakan Pak Don tadi bahwa ada namanya dalam hukum media namanya newsworthy atau apapun namanya, karena mereka orang yang bagian orang publik yang menjadi perhatian umum, tapi karena ini masalah ini bukan hanya sekedar menyangkut kepentingan publik yang biasa, tapi menyangkut nilai-nilai dari kehidupan masyarakat kita, saya mohon pers kita dapat membatasi diri soal itu. Mudah-mudahan mulai besok kita mulai mengendorkan hal itu. Biarlah soal ini menjadi soal hukum semata-mata. Terima kasih. Saya kira juga Jakarta Lawyers Club berniat ini diskusi ini yang pertama dan terakhir untuk kasus Luna Maya dan Ariel ataupun yang lainnya. Boleh. Terima kasih Pak Karni. Saya mungkin tidak sependapat barangkali dengan Pak Ketua Dewan Pers mantan Mahkamah Agung barangkali. Dulu ada ketika beliau Ketua Mahkamah Agung sependapat. Banyak yang sependapat, mungkin ya, prinsip hukumnya sama-sama barangkali. Tapi kalau ini dianggap bahwa persoalan ini bukan persoalan yang besar, bagi kita ini persoalan besar. Kenapa? Ini menyangkut moral untuk masyarakat. Tapi kalau dilihat dari sisi hukumnya barangkali, kita juga harus serahkan mungkin ke DPR. Ada kelemahan hukum dalam hal ini. Tidak diaturnya mengenai pelaku yang terjadi dengan Ariel ini sekarang di undang-undang. Itu perlu dipersoalkan lagi di DPR. Bahwa ini akan sangat merugikan daripada masyarakat. Anda mau cari klien banyak-banyak, semua orang nggak suruh ancam oleh DPR. Ya paling tidak harus begitu, karena saya lihat tadi kalau dari Bang Oce bilang, kita lihat dari sudut undang-undangnya, KUHP atau undang-undang begini tidak mengatur, dan saya juga tadi baca semuanya undang-undang sebelum datang ke sini, itu saya lihat memang tidak bisa Ariel ini saya kira DPR udah benar, Nelson. Pidana itu yang menyangkut kepentingan umum. Kalau publik tidak dirugikan, itu bukan pidana. Justru. Nah, sekarang kita melihat, oke, publik tidak dirugikan, tapi kita lihat nggak sekarang masyarakat, ya kan? Anak saya sekarang akibat dari ini yang perlu dipertimbangkan. Akibat pelaku. Pak Ito tadi mau mencari siapa yang menyebarkan. Jadi bukan begini Bang Karni, saya mau jawab nggak sedikit. Sekarang pemanya Pak Ito tadi mengatakan yang menyebarkan, tapi kalau seandainya yang melakukan tidak dikenakan juga, saya juga besok bisa bikin. Alasan saya bilang masyarakat akan makin seperti ini. Tapi jangan kecurian. Terima kasih. Ingat sudah sejenak untuk istirahat.